Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi di video Om Jumadi. Kita lihat dulu salah satu prestasi yang tidak disangka-sangka tanpa ada liga bisa meraih emas. Nih. Kita mau tahu olahraga itu basket putri. Ini luar biasa ini teman. Tidak ada liga. Pernah sih ada memang liga dulu, tapi tidak tahu tahun-tahun berapa itu. Tapi ini tanpa liga, dia hanya diambil dari beberapa pemain yang berbakat, disatukan jadi pemain tim nasional, dan hasilnya bisa meraih emas. Yuk, kita nonton videonya dulu. Masih muda ini saya lihat semua. OMG, Pemain naturalisasi medali emas guys. Timnas basket putri 3x3 kita baru saja menjadi juara di SEA Games 2025. Padahal di Indonesia nggak ada yang namanya Liga Basket Putri tingkat profesional. Ini adalah medali emas pertama yang diraih Indonesia dalam cabang ini. Tapi masih ada banyak hal yang menarik dari kejuaraan ini. Sejak pertama kali bertanding, timnas kita sudah melalui perjalanan yang berat. Agustin Gradita, Ayu Suryarta, Kimberly Pierre Louis, dan Evelyn Vio, mereka semua langsung berhadapan dengan Filipina yang kuat dan selalu dapat medali pada tahun-tahun sebelumnya. Langkah awal dalam perjuangan mereka pun sesuai dengan rencana, karena Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 21-15. Tapi tujuan mereka bertanding di SEA Games 2025 lebih dari itu. Di hari yang sama, mereka harus bertanding lagi, kali ini melawan Malaysia untuk memantapkan posisi sebagai juara grup A. Indonesia tampil fenomenal sejak awal game, bahkan sampai unggul 10-0. Malaysia selalu terburu-buru untuk syuting, tapi nggak ada yang masuk. Dan momen itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh timnas kita. Gak cuma di paint area, performa Indonesia juga on fire di luar garis 3 point. Indonesia akhirnya menang dengan skor 19-10 dan lolos ke babak semifinal. Dan setelah ini mungkin adalah momen di mana kemampuan pemain-pemain timnas kita benar-benar diuji. Keesokan harinya di babak semifinal, Indonesia ditantang untuk melawan Vietnam. Ini adalah game yang sangat krusial untuk timnas. Karena di SEA Games tahun-tahun sebelumnya, mereka selalu kalah di semifinal dan akhirnya hanya bisa puas dengan medali perunggu. Indonesia gak mau melakukan kesalahan yang sama itu lagi. Tapi agar itu bisa terjadi, mereka harus berjuang mati-matian di lapangan. Skuad Vietnam ini lebih mengerikan dan gesit dibandingkan musuh-musuh Indonesia sebelumnya. Timnas kita pun selalu tertinggal dari mereka sejak awal game. Ketika game sudah tersisa 6 menit lagi, Indonesia tertinggal 5-9 dan otomatis berada di ambang eliminasi. Tapi ini yang mereka lakukan. Dengan begitu saja, timnas kita berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan. Indonesia pun akhirnya memimpin, tapi Vietnam masih bisa membalas dan memaksa game ini untuk lanjut ke overtime. Tapi sedikit yang Vietnam tahu, mereka telah membuat Kim mengamuk. Karena setelah itu nggak ada satupun pemain Vietnam yang bisa menghentikannya. Ini adalah definisi dari kata dominan. Indonesia berhasil menuntaskan comeback mereka dan mengalahkan Vietnam dengan skor 20-18 di overtime. Tentu saja ini adalah prestasi yang membanggakan. Tapi perjalanan timnas belum selesai, karena masih ada sejarah lain yang harus diukir di babak final. Indonesia seperti bermain di kandang harimau, karena di final ini mereka melawan Thailand yang adalah tuan rumah SEA Games 2025. Sama seperti melawan Vietnam, di final ini kedua tim saling balas-membalas poin. Di sisa waktu kurang dari semenit, Indonesia sudah unggul 7 poin. Dan sepertinya mereka lah yang membawa pulang medali emas. Tapi ternyata Thailand masih punya satu kejutan lagi untuk semua orang. Lima poin beruntun yang gak bisa dibalas sama sekali oleh Indonesia. Tapi kalau lagi gak bisa membalas, setidaknya masih ada satu cara untuk menghentikan Thailand, yaitu dengan defense. Dan benar saja, di possession terakhir, timnas kita berhasil meredupkan 3-point Ratiakor Udomsuk yang lagi on fire. Timnas basket putri Indonesia memang berhasil menyabet medali emas di cabang 3x3 SEA Games 2025. Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mendapatkan dan mengembangkan talenta-talenta berkualitas ini
Padahal mereka sama sekali nggak punya liga basket profesional yang umumnya menjadi wadah untuk menyaring pemain-pemain tersebut. Sebagai catatan, sebenarnya di Indonesia sudah pernah ada liga basket profesional untuk putri, mulai dari Kobanita, WNBL, WIBL, sampai Sri Kandi Cup. Tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu dan sekarang liga basket putri profesional bisa dibilang sudah mati. Jawaban dari pertanyaan tadi cukup sederhana. Di luar liga basket profesional, masih ada banyak liga atau ajang khusus lain yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan performa mereka. Di tingkat sekolah, khususnya SMA, ada liga DBL yang gengsi dan kualitasnya meningkat secara konsisten. Di sini atlet-atlet muda dapat mengasah kemampuannya sebaik mungkin. Dan ditambah dengan produk DBL yang semakin kompetitif, liga ini selalu dipercaya timnas untuk mencari bibit-bibit unggul. Mereka yang terpilih sebagai DBL All-Star pun mendapatkan kesempatan luar biasa untuk mengikuti training camp sekaligus bertanding di Amerika. Sehingga kualitas performa para DBL All-Star bisa semakin ditingkatkan melebihi batas mereka. Dan mungkin ini pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan sekedar bertanding di liga profesional. Karena kompetisi dan pelatihan di Amerika jelas 100 kali lipat lebih bagus. Selain DBL, ada juga liga mahasiswa yang memfasilitasi para atlet tadi untuk berkompetisi dengan intensitas yang baru. Evelyn Vio mungkin bisa jadi contoh yang pas untuk skenario ini. Sejak masuk SMA, Vio berhasil menjadi pemain bintang untuk sekolahnya. Bahkan sampai bisa masuk final. Dia juga pernah terpilih sebagai DBL All-Star dan terbang ke Amerika. Di liga mahasiswa, Vio juga sudah menjadi salah satu pemain terhebat di sana, sekaligus membawa kampusnya jadi juara. Segala prestasi dan kemampuannya yang menjanjikan itu akhirnya membuat Vio sering dipanggil untuk bermain bersama timnas. Tapi masih ada lebih banyak tempat bagi para atlet basket putri Indonesia untuk memamerkan bakatnya selain di liga sekolah. Mereka juga bisa mengikuti beragam kompetisi tingkat nasional dan regional seperti PON, Popnas, Porprov, dan masih banyak lagi. Di sana atlet-atlet terhebat Indonesia juga bisa saling melawan dan belajar satu sama lain. Kompetisi antar klub basket pun juga sering menjadi opsi untuk merekrut pemain-pemain yang potensial. Selain itu, timnas juga sudah aktif berinvestasi dengan mengirim pemain-pemain muda sesuai kategori umur untuk mencari pengalaman di tingkat internasional. Contohnya seperti baru-baru ini di mana timnas basket putri U16 kita berhasil membawa pulang medali perunggu di FIBA Asia Cup 2025 divisi B. Anak-anak ini sangat potensial untuk bergabung ke dalam skuad senior dan terus mengharumkan nama Indonesia. Hanya menunggu waktu saja. Tapi semua tadi itu berkaitan dengan bagaimana timnas basket putri mencari atlet-atlet yang sangat bertalenta. Masih ada satu alasan lagi yang cukup kuat sehingga Indonesia benar-benar bisa menang medali emas di cabang 3x3 SEA Games 2025 ini. Keempat pemain tadi ini jelas gak mungkin datang tanpa persiapan. Selain dari training camp, mereka juga sudah mengikuti banyak sekali kompetisi 3x3 FIBA sebagai bentuk persiapan. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan chemistry dan lebih memahami karakteristik game. Di Asian University Games tahun lalu, Ayu dan Vio telah bermain bersama dan berhasil menang medali emas. Gita dan Kim juga sudah termasuk sebagai pemain senior di cabang 3x3 ini. Banyak sekali tempat untuk mematangkan persiapan mereka, sehingga absennya liga profesional di ekosistem basket putri Indonesia sudah bukan jadi masalah lagi. Mungkin segala medali yang diperoleh timnas basket putri dalam beberapa tahun terakhir bisa menjadi sinyal bagi Perbasi dan jajarannya untuk membuka liga profesional lagi. Tapi yang terpenting bukan tentang ada atau tidaknya liga tersebut, melainkan seberapa besar tekad yang dimiliki para atlet kebanggaan kita untuk terus bekerja keras dan memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia. Itulah episode kali ini. Keren guys, keren. Sama juga sepak bola putri Indonesia juga itu sudah ada kemajuan pesat. Kalau kita bandingkan yang dulu-dulu, ini sudah lumayan lah. Artinya pembinaan begitu serius dari pemerintah untuk olahraga ini. Ini termasuk basket, bola. Salut. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi, bisa tembus ke level dunia. Nah, banyak makan daging. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.